Malam itu, tidak ada yang menyadari aku keluar dari rumah. Ibu mungkin mengira aku sudah tidur, tapi langkahku langkah yang pelan, kaku, dan tak sepenuhnya milikku telah membawa tubuh ini menelusuri geng-geng sepi menuju ujung blok D. Rumah itu berdiri di sana seperti biasa. Gelap, bisu, dan selalu menunggu. Tanganku membuka pintu yang tidak pernah terkunci. Udara dingin menyeruak, mengaburkan batas antara mimpi dan kenyataan. Aku melangkah masuk tanpa suara, hanya mendengar detak jantung yang bukan berasal dari dadaku sendiri. Seperti ada dua napas dalam satu tubuh, dua jiwa dalam satu raga. Tangga itu memanggil, tangga kayu tua yang dalam mimpiku terus kutapaki setiap malam. Satu anak tangga lebih tinggi dari malam sebelumnya. Kini aku di sana, di malam ke-20. Tanganku gemetar saat menyentuh pegangan kayu. Tangga itu mengerang, seolah tahu bahwa tuannya akan kembali. Aku menengadah di puncak tangga. Ia berdiri. Perempuan itu, rambutnya menjuntai sampai lantai, matanya hitam seperti malam yang tidak punya ujung. Senyum lebarnya seperti luka terbuka. Ia mengenakan gaun putih yang kubakar seminggu lalu, dan di sampingnya, seseorang berdiri. Nadia. Matanya kosong, kepalanya miring, tapi ia tersenyum padaku senyum yang sama sekali bukan miliknya. Perempuan itu membuka mulutnya perlahan. Suaranya tak terdengar, tapi aku tahu apa yang ia katakan. Kamu sudah sampai, Laras. Sekarang giliranmu. Langkahku naik sendiri, kakiku tak bisa berhenti. Tanganku meraih tangan Nadia. Tangannya dingin, mati, tapi erat. Dan di detik terakhir sebelum semuanya lenyap, aku menoleh ke bawah ke pintu depan rumah yang terbuka. Di luar, cahaya bulan menerobos masuk. Tapi aku tahu, aku tak akan keluar dari sini. Karena sekarang, aku yang menjaga tangga ini. Dulu, saat aku masih kecil, ada satu aturan tak tertulis yang selalu dijaga ketat oleh ibuku. Jangan main ke ujung blok D, katanya setiap kali aku dan teman timangku mulai berlarian terlalu jauh. Jangan lewat rumah yang besar itu. Jangan tunjuk, jangan bicara, jangan sekalipun mengetuk pintunya. Kami, anak-anak kecil waktu itu, memang penakut sekaligus penasaran. Tapi larangan ibu dan semua bisik-bisik para tetangga membuat drama itu jadi seperti bagian dari mitos. Rumah besar bercat abu-abu yang selalu tampak redup meski di siang hari. Jendelanya tertutup tirai tua, pagar depannya berkarat, seperti mulut yang sudah lama tidak bicara. Dan yang paling aneh, tak ada yang tahu siapa pemilik terakhirnya. Sudah puluhan tahun rumah itu berdiri, tapi tak pernah ada kendaraan di depannya. Tak ada suara, tak ada kehidupan. Kini, 20 tahun kemudian, aku kembali tinggal di kompleks ini menemani ibu yang semakin menua. Kompleks ini tak lagi seramai dulu. Banyak rumah kosong, banyak yang pindah keluar kota, tapi rumah itu masih ada. Tidak berubah sedikit pun, seolah waktu tak pernah menyentuhnya. Aku mulai kembali berjalan sore, seperti kebiasaan lama, membiarkan kaki ini menelusuri jalur yang dulu pernah kutakuti. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, aku berdiri di depan rumah besar, di ujung blok D. Pagar berkarat itu masih di sana. Ada suara decit pelan, saat angin sore menggesek daun-daun kering ke lantai semen halaman. Aku berdiri cukup lama, hanya memandangi rumah itu dari balik sela pagar. Aneh. Tidak ada apa-apa. Tidak ada rasa takut. Tidak ada suara gaib atau bayangan. Di jendela, seperti dalam cerita tetangga, hanya rumah tua dan sunyi. Tapi entah kenapa, justru itulah yang membuatku tidak tenang karena kedeng. Yang paling menyeramkan bukan yang menunjukkan diri, tapi yang terlalu diam, terlalu menunggu. Saat aku hendak berbalik pulang, angin sore bertiup lebih kencang, dan dari sudut
mataku. Aku melihat sesuatu bergerak di lantai atas di balik tirai yang menggantung kaku. Tirai itu bergoyang. Padahal semua jendela tertutup. Aku membeku beberapa detik. Tapi tak ada apa-apa lagi. Hanya keheningan. Aku tersenyum kecil. Mencoba menertawakan diriku sendiri. Mungkin cuma angin. Tapi saat berjalan pulang, langkahku terasa lebih berat. Ada hawa aneh yang mengikutiku, seperti aku tidak benar-benar sendiri lagi. Dan malam itu, saat aku hendak tidur, aku sempat melirik ke jendela kamarku yang menghadap ke arah rumah tua itu. Dan kulihat tirai rumah itu masih bergoyang. Padahal angin sudah berhenti sejak sore. Pagi harinya, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Tidurku gelisah. Seperti ada yang berputar-putar di benak. Bukan mimpi buruk. Bukan pula bayangan aneh. Tapi perasaan belum selesai. Aku menatap lenggit-lenggit kamarku cukup lama. Tapi mataku, entah kenapa, terus tertarik pada satu arah jendela. Jendela kamarku yang menghadap langsung ke rumah itu. Rumah di ujung blok D. Dan aku tahu, pagi ini, aku tidak bisa berpura-pura. Seperti kemarin sore, tidak terjadi apa-apa. Jam 8:05. Aku keluar rumah, ibu sedang di dapur. Dan aku hanya bilang hendak jalan pagi sebentar. Seperti biasa, tapi langkahku tidak mengarah ke taman kompleks atau minimarket. Langkahku tertarik, kembali ke sana. Rumah itu berdiri dengan diam yang terlalu pekat untuk disebut biasa. Cahaya matahari pagi menyinari dinding luarnya. Tapi tetap saja terlihat kusam, seperti cahaya menolak masuk. Aku berdiri di pagar depan, menengok kiri kanan, kompleks masih sepi. Lalu aku mendekat. Dan untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, aku mengintip ke dalam rumah itu. Jendelanya dipenuhi debu. Tapi jika mendekat dan mengusap sedikit permukaannya dengan telapak tangan, seseorang bisa mengintip ke dalam. Dan aku melakukannya dengan jantung berdegup lebih kencang dari biasanya. Gelap, ruangan dalam tampak abu-abu dan berdebu, tapi samar. Aku bisa melihat bentuk sebuah sofa panjang di tengah ruangan. Kulitnya robek di beberapa bagian, seperti pernah dicakar binatang. Di depannya, ada meja kayu kecil yang nyaris tenggelam dalam lapisan debu tebal. Tak ada hiasan di dinding. Tag Ada photos. Tak ada suara, hanya hampa. Tapi justru di dalam kehampaan itulah aku merasakannya. Ada sesuatu yang melihatku. Aku tak tahu dari mana datangnya perasaan itu, tapi rasanya sangat jelas seolah dari sudut ruangan yang tak bisa dijangkau oleh sinar pagi. Ada sepasang mata yang memandangi balik. Aku mundur perlahan, nafasku mulai pendek. Telingaku berdengung pelan, dan entah kenapa, seluruh tubuhku mulai terasa berat, seperti udara di sekelilingku berubah menjadi air yang menekan setiap inci kulitku. Aku langsung berjalan menjauh, bergegas, hampir setengah berlari. Dan saat aku menengok sekali lagi ke arah jendela rumah itu, tirai di lantai atas sudah kembali bergoyang. Padahal semua pintunya masih tertutup, semua jendelanya terkunci rapat. Tak ada hembusan angin, tak ada kehidupan. Tapi, tirai itu seolah melambai padaku, seolah berkata, "Lihat, kamu sudah mulai. Jangan berhenti." Aku menggigit bibir, berusaha menepis rasa takut yang mulai naik ke ubun-ubun. Tapi malamnya, sebelum tidur, aku menuliskan satu kalimat di buku harianku. Kalimat yang muncul begitu saja, seperti bukan aku yang menuliskannya. Kalau besok aku kesana lagi, apa yang akan kulihat berikutnya? Sore itu, aku kembali dari minimarket, hanya membawa 2 kantong plastik kecil. Langit mulai menguning, dan jalanan kompleks tetap sepi seperti biasa. Tapi entah kenapa, langkahku terasa lebih berat saat mendekati pagar rumah. Seperti ada sesuatu yang ikut bersamaku. Aku beberapa kali menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, tapi perasaan itu tidak pergi. Perasaan
bahwa aku tidak sendiri. Seperti bayangan tambahan yang tak pernah benar-benar tertangkap mata, tapi selalu berada tepat di belakang bahu kiriku. Aku masuk ke rumah, mengunci pintu, dan meletakkan belanjaan di meja makan. Ibu sedang tidur siang di kamarnya. Rumah terasa lebih dingin dari biasanya, meski jendela masih terbuka sedikit. Dan saat aku melewati lorong menuju kamar, pandanganku secara spontan melirik ke cermin besar yang menempel di dinding ruang tamu. Aku berhenti. Dalam pantulan cermin itu, aku melihat diriku sendiri berdiri dengan kepala agak miring. Itu aneh, sangat aneh. Aku yakin tak memiringkan kepala, tapi di cermin laras di dalam sana memiringkannya ke kanan, sedikit, seperti sedang memerhatikan sesuatu yang tidak bisa kulihat. Aku langsung berpaling, mencoba menertawakannya. Mungkin hanya lelah atau pantulan aneh karena cahaya sore. Tapi rasa tidak nyaman itu tak juga hilang. Malamnya, aku duduk di kamar sambil menyelesaikan pekerjaan kantor. Suasana hening, hanya suara kipas angin yang berputar perlahan. Tapi ketika aku hampir tertidur di meja, aku mendengar suara dari kamar kosong di ujung lorong. Kamar itu dulunya milik adik laki-lakiku, Dito. Sebelum ia merantau sekerong kamar, itu tak digunakan siapa-siapa. Bahkan lampunya juga sudah lama rusak. Dan malam ini ada suara dari dalamnya, seperti bunyi lemari tua yang dibuka pelan-pelan, lalu diikuti denting kecil, seperti logam yang jatuh ke lantai. Aku menahan napas, perlahan bangkit dan berjalan ke lorong. Tidak ada suara lagi, tapi hawa dingin menyergap dari balik celah pintu kamar Dito yang tertutup. Aku mendekat, menempelkan telinga ke pintunya. Sunyi, tapi tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan pelan, 3 kali. Dari dalam kamar itu, aku langsung mundur. Detak jantungku berdebar keras, seolah tubuhku berusaha memperingatkan sesuatu yang belum disadari oleh pikiranku. Aku kembali ke kamar, mengunci pintu. Ku peluk lututku sendiri di sudut ruangan, tak berani mematikan lampu tidur, tidak malam ini. Dan ketika aku menoleh sekali lagi ke arah cermin kecil di meja riasku, aku bisa bersumpah, di dalam pantulan itu ada rambut panjang melambai di balik pintu kamarku yang tertutup. Aku tidak membuka pintu malam itu. Dan keesokan harinya, aku tahu satu hal. Sesuatu dari rumah itu telah mengikutiku pulang. Aku mencoba menahan diri, berhari-hari. Setiap malam aku menutup semua tirai, menyalakan lampu kamar mandi, dan tidur dengan lampu meja yang menyala terang. Tapi bayangan itu tetap datang. Suara dari kamar kosong tetap terdengar. Meski ku pasang musik lembut di ponselku, aku mulai lelah berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dan pada malam kelima, setelah aku mengintip rumah itu, aku menelepon seseorang yang mungkin bisa mengimbangiku dalam hal paling gila sekalipun. Nadia, aku cuma butuh kamu nemenin aku lihat sesuatu, kataku sambil setengah tertawa, setengah gemetar. Tanpa banyak tanya, Nadia datang ke rumahku jam 10 malam. Kami membawa 2 senter kecil dan ponsel dengan baterai penuh. Nadia bahkan sempat bercanda sambil mengenakan jaket hoodie-nya. Kita ngonten horor nih. Jangan-jangan kita viral. Tapi ketika kami sampai di depan rumah itu, semua leluconnya hilang. Rumah itu tampak lebih gelap dari biasanya. Bulan tercedap, awan, dan pohon besar di samping pagar menciptakan bayangan yang seperti tangan raksasa mencengkeram dinding rumah. Aku udah 2 kali kesini, bisikku, tapi belum pernah masuk. Kami berdiri cukup lama di depan pagar, hanya mendengarkan. Malam yang sepi, tak ada suara jangkrik, tak ada angin, hanya hening. Lalu Nadia mengambil inisiatif. Kalau kita cuma lihat dari luar, kamu gak akan pernah tenang, Ras. Ayo, kita masuk. Cuma sebentar. Dan anehnya,
Pintunya tidak dikunci. Tak ada gembok, tak ada rantai, hanya dorongan kecil dan kerita pintu tua itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara seperti rintihan dari masa lalu. Kami melangkah masuk. Senter menyapu ruangan depan. Debu tebal menyelimuti lantai dan perabot tua. Sofa itu masih di sana lebih rusak dari yang kulihat kemarin. Dindingnya penuh sarang laba-laba dan langit-langitnya berjamur. Aku memulai perekaman dengan kamera ponsel. Nadia memegang senter dan berjalan perlahan mendahuluiku. Ada yang aneh dari udara rumah ini, katanya pelan. Kayak lebih berat dari luar. Kami menyusuri lorong pendek menuju ruang tengah. Hawa dingin semakin menusuk. Semakin jauh kami masuk, suara langkah kami makin pelan, bukan karena kami memperlambat langkah, tapi karena lantainya seperti menyerap suara. Senter Nadia mengarah ke pojok ruangan. Ada sebuah kursi rotan rusak, dan di sebelahnya boneka kayu tua tanpa kepala. Kami saling berpandangan, dan saat itulah dari lantai atas terdengar suara langkah. Tap, tap, tap. Langkah perlahan, seolah seseorang tanpa alas kaki berjalan menuju tangga. Senter Nadia langsung naik, menyorot ke atas. Tak ada siapa-siapa, hanya tangga kayu yang sebagian sudah lapuk. Tapi suara langkah itu kami berdua mendengarnya. Aku menghentikan rekaman. Jantungku memukul-mukul, tulang rusuk. Nadia menarik lenganku. Kita keluar sekarang. Kami berlari keluar tanpa menoleh. Ki Belakang. Pintu rumah tertutup sendiri saat kami melewati pagar. Dan begitu kami sampai di depan rumahku, aku melihat ponselku. Rekaman tadi masih menyala. Padahal aku yakin sudah menekan tombol stop. Aku memutarnya, dan suara langkah dari lantai atas terdengar sangat jelas. Tapi kemudian, di menit terakhir video, terdengar suara perempuan tertawa pelan. Hihi. Satu hal yang langsung terasa begitu kami melangkah masuk ke rumah itu lagi malam ini adalah heningnya yang ganjil. Bukan hening biasa, bukan sekadar sunyi, tapi semacam kekosongan yang menyerap suara. Seolah rumah itu menelan gema, dan yang tersisa hanya napas kami yang berat dan bergetar. Ada sesuatu yang beda malam ini, bisik Nadia. Suaranya terdengar sumbang, seperti tidak punya pantulan di udara. Aku mengangguk, bahkan langkah kaki kami nyaris tak bersuara. Padahal kami menginjak lantai kayu berdebu yang seharusnya berderak. Kami berada di ruang tengah. Di depan kami, sofa tua yang semula berdiri di tengah ruangan, kini bergeser menempel ke dinding. Padahal, tak mungkin siapapun memindahkannya. Tidak ada orang lain yang masuk ke sini sejak terakhir kami datang. Dan saat Nadia mengarahkan senter ke lantai, kami melihat jejak kaki. Jejak telanjang berdebu, kecil, dan mengarah ke tangga aku. Menahan napas, jantungku mulai tak karuan. Nadia berlutut, menyentuh lantai, dan menggoyangkan tangannya perlahan di atas jejak itu. Basah, gumamnya. Aku mundur satu langkah. Senterku menyorot ke tangga yang sebagian tertutup bayangan gelap. Pegangan tangganya berjamur. Anak tangganya retak di bagian pinggir. Lalu, hihihihihihi, tawa pelan dari atas tangga. Kami berdua sontak menoleh ke atas. Senter Nadia bergetar di tangannya. Cahayanya menari di dinding dan langit-langit. Aku tahu tawa itu bukan karena aku pernah mendengarnya, tapi karena aku sudah mendengarnya dalam mimpi beberapa malam terakhir. Tawa perempuan, pelan, seolah menahan napas. Tawa yang tidak datang dari mulut yang bahagia, tapi dari seseorang yang sendirian terlalu lama. Aku dan Nadia terpaku, tidak bergerak, takut suara langkah akan memanggil sesuatu yang tidak ingin kami lihat. Tapi lalu, terdengar langkah kecil, pelan, menyusuri lantai atas. Tap, 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 langkah itu berhenti, tepat di puncak tangga. Kami menyorotkan senter bersamaan ke atas. Tidak ada siapa-siapa, tapi pegangan tangga
bergerak sendiri, seolah ada tangan yang baru saja melepaskannya. Suara senterku berdetik pelan. Layar ponsel Nadia berkedip. Lalu, dari balik kegelapan lantai 2, sebuah suara menyusul. "Kamu udah lihat? Sekarang giliran kamu naik." Kami tak sempat saling menatap, tidak sempat berpikir. Kami lari keluar dari rumah itu seperti mengejar hidup yang tercecer. Langkah kami membelah debu, nafas kami saling salib, dan ketika pintu rumah itu tertutup dengan bunyi 2 RR di belakang kami tahu rumah itu sudah melihat kami, dan tawa itu bukan yang terakhir. Kami seharusnya tidak kembali. Itulah yang terus terngiang di kepalaku saat kami berdiri di tengah lorong lantai 1, rumah itu lagi untuk ketiga kalinya. Tapi aku tak bisa menjelaskan kenapa aku tetap datang. Seperti ada sesuatu yang belum selesai. Atau lebih tepatnya, belum dibuka. Dan malam ini, semuanya terasa lebih siap. Angin tidak berhembus. Daun tidak bergeser. Bahkan jam di ponselku entah kenapa berhenti di jam 23:33 menit. Sejak kami melewati pagar. Laras, suara Nadia lirih di belakangku. "Kita nggak usah naik ya?" Aku mengangguk pelan, tapi kakiku malah bergerak ke depan. Menelusuri lorong menuju tangga, ada sesuatu yang menarikku, seperti magnet yang menjerat dada dan menyeretnya naik selangkah demi selangkah. Tangga tua itu berderak, tapi suaranya tak menggema, hanya terasa di tulang. Senterku menyapu dinding berjamur, terkelupas. Ada bercak gelap seperti percikan air, atau sesuatu yang lain. Kami tiba di lantai 2. Hawa di atas lebih dingin, udara menekan, seperti lenggut langitnya lebih rendah. Di sisi kanan lorong, ada sebuah pintu kamar dengan cat mengelupas. Nomor kamarnya sudah nyaris hilang. Kami berdiri diam, dan kemudian pintu itu bergerak. Kreeeehe. Perlahan terbuka, tanpa disentuh. Aku dan Nadia membeku. Nafas kami tercekat. Dari balik celah pintu yang terbuka, terlihat gaun putih. Perempuan itu berdiri di dalam kamar. Rambutnya panjang, kusut, seperti rumput liar. Kulit wajahnya pucat seperti lilin. Matanya hitam, lebar dan kosong. Tapi senyumnya bukan milik manusia. Ia hanya berdiri di sana, menatap kami tanpa berkedip. Lalu, tangan kirinya terangkat, menunjuk lengsang ke arahku, dan bibirnya bergerak. Meski tidak mengeluarkan suara, tapi aku tahu apa yang ia ucapkan. Sangat jelas dalam pikiranku. "Kamu yang kupilih." Seketika Nadia menarik lenganku keras. "Kabur!" teriaknya, nyaris menangis. Kami lari turun-menuruni tangga. Tak peduli suara kayu berderak atau tirai yang melambai sendiri saat kami melewatinya. Sampai di luar, kami tak bicara apa-apa. Tak ada yang sanggup. Kami hanya berlari, menjauh sejauh mungkin dari rumah itu, dari sosok itu. Tapi sejak malam itu, aku tahu satu hal. Ia sudah melihatku. Dan sekarang, ia tahu namaku sejak malam itu. Rumahku tidak pernah benar-benar sunyi. Awalnya, hanya seperti perasaan aneh, seperti ada yang memperhatikan dari balik tirai, atau suara napas halus saat aku sendiri di kamar. Tapi malam berikutnya, gangguannya datang, dan kali ini, ia tidak sembunyi lagi. Tepat jam 2:33 menit, aku terbangun dari tidur karena mendengar ketukan lembut di jendela kamarku. Tok, 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 tok. Bukan seperti suara ranting. Bukan juga binatang. Suara itu terlalu rapi, terlalu manusia. Aku tinggal di lantai 2. Tidak ada siapapun yang bisa mengetuk jendelaku dari luar. Perlahan aku duduk di tempat tidur. Kamar terasa dingin, meski AC tidak menyala. Tok, tok, tok. Aku memberanikan diri melirik ke jendela.
Tirainya tertutup, tapi bayangan seseorang tegak berdiri dari balik kain tipis itu. Aku menggigit bibirku agar tidak berteriak. Lalu, suara berbisik datang dari arah yang sama, bukan dari luar, tapi dari dalam kamar. "Buka." Aku tahu kamu terbangun, napas tercekat. Tubuhku membeku. Keringat dingin mengalir di punggung. Aku tak sanggup bicara, tak bisa bergerak. Aku hanya menarik selimut ke atas kepala dan berdoa keras-keras dalam hati. Ketika matahari mulai menyelinap lewat sela jendela, aku baru berani membuka mata. Dan di lantai ada bekas jejak kaki, basah, kecil, seperti tapak kaki seorang wanita, masuk dari arah jendela. Sejak hari itu, setiap malam, jam 2:33, suara itu datang. Ketukan, bisikan. Kadang aku bahkan melihat bayangan rambut panjang melintas di cermin kamarku sendiri. Dan satu malam, aku mendengar suaranya lebih jelas. "Kamu yang kupilih." Beberapa hari setelah malam kami masuk ke rumah itu, Nadia mulai berbeda. Awalnya hanya tampak lelah, lalu jadi pendiam. Tapi setelah seminggu, aku tak bisa lagi menyangkal Nadia sedang berubah. Wajahnya pucat, matanya seperti tak benar-benar melihat. Ia sering berdiri di depan jendela kamar kosnya, memandangi jalan sepi sambil bergumam sendiri. Saat kutanya, ia hanya menjawab singkat, "Dia belum turun." "Apa maksudmu, Nat?" tanyaku dengan nada cemas. Nadia tidak menjawab. Tapi malam itu, aku melihatnya tersenyum kecil saat menatap tangga kosong di rumahnya, tangga pendek yang hanya mengarah ke loteng sempit. Aku mulai takut. Di hari berikutnya, Nadia memutuskan tidak masuk kerja. Ia bilang sedang demam, padahal tubuhnya terasa dingin, seperti baru keluar dari kulkas. Yang membuatku benar-benar merinding adalah ketika aku memergokinya sedang duduk di lantai kamarnya, menatap sudut kosong dan berbicara pelan. Aku sudah bilang ke Laras, tapi dia belum percaya. Dia memang keras kepala ya. Tapi dia akan ikut juga nanti. Aku berdiri membeku di depan pintu. Nadia tidak sadar, aku sedang memperhatikannya. Ia terus bicara, seolah sedang mendengarkan dan menjawab seseorang. Dan malamnya, aku menerima pesan suara darinya. Suara Nadia berbisik, "Dia duduk di tangga malam ini, tapi bukan untuk aku," katanya. "Sekarang giliran kamu." Kejadian-kejadian aneh terus menghantui, dan aku mulai merasa kehilangan kendali atas hidupku. Malam itu hujan deras. Saat pulang dari kantor, aku menemukan seekor kucing belang 3 duduk di depan pintu rumahku. Tubuhnya kotor, bulunya basah kuyup, tapi matanya tajam menatapku, seolah mengenalku. Aku membuka pintu perlahan, dan kucing itu melesat masuk begitu saja. Aku tak sempat mengusirnya. Ia lari ke dalam kamar, langsung menyelinap ke bawah tempat tidur, dan tidak keluar lagi. Keesokan harinya, aku coba mengusirnya dengan sapu, tapi setiap kali aku mendekat, kucing itu mendesis ganas ke arahku, seperti sedang melindungi sesuatu. Namun yang membuatku merinding bukan itu. Setiap malam, tepat jam 2:33, kucing itu akan menggeram ke arah sudut kamar, tempat bayangan selalu muncul di cermin. Ia mendongak ke dinding, bulunya berdiri, dan matanya membelalak seolah melihat sesuatu yang tidak bisa kulihat. Lalu terdengarlah suara itu lagi, suara dari mimpi burukku. "Dia tahu, tapi dia tak bisa menyelamatkanmu." Kisoken Paji. Aku menemukan jejak cakaran di pintu lemari pakaian. Tapi bukan jejak kucing. Terlalu panjang, terlalu tinggi, dan seperti tangan. Aku pikir semua ini hanya terjadi padaku. Aku salah. Suatu pagi, ibu memanggilku ke dapur. Wajahnya pucat, matanya bengkak, seperti habis menangis semalaman. Ia menyodorkan secangkir teh panas sambil duduk dengan gemetar.
Aku mimpi kamu, Laras, katanya. 3 malam berturut-turut, aku berhenti menyendok nasi. Mimpi apa, Bu? Ibu menatapku lama. Sebelum akhirnya berkata pelan. Kamu keluar rumah jam 2 lewat, pakai baju tidur. Tapi kamu gak sendiri, ada bayangan besar di belakangmu. Dia menggandeng tanganmu. Aku membeku. Ibu melanjutkan. Suaranya makin pelan. Aku panggil kamu dari jendela, tapi kamu gak nengok. Kamu jalan terus ke arah ujung blok D, ke rumah itu. Dan setiap kali kamu sampai di depan pintunya, kamu hilang. Aku menarik napas panjang, tenggorokanku kering. Yang membuatku benar-benar tidak bisa berkata-kata adalah saat ibu menambahkan, setiap aku bangun setelah mimpi itu, di teras rumah selalu ada bekas tanah, seperti jejak kaki. Dari luar masuk ke dalam. Aku segera menuju depan rumah, dan benar saja, di sudut teras masih terlihat samar bekas jejak kaki berlumpur. Kecil, telanjang, mengarah ke dalam rumah. Padahal tidak hujan malam sebelumnya. Tidak ada alasan bekas tanah basah itu ada di sana. Tidak ada penjelasan, kecuali satu. Seseorang memang datang ke rumah ini. Tapi bukan untuk ibu, untukku. Aku membuka kembali galeri ponselku. Di sana masih ada rekaman malam saat aku dan Nadia masuk ke rumah kosong itu. Aku tidak tahu kenapa aku belum menghapusnya. Mungkin karena aku takut kehilangan bukti tapi peci itu. Saat jantungku dipenuhi kegelisahan karena mimpi ibu, aku memutuskan untuk menghapus semuanya. Namun, tombol hapus tidak berfungsi. Setiap kali ku tekan, muncul pesan aneh di layar. File sedang digunakan. Digunakan. Oleh siapa? Aku bahkan tidak sedang memutarnya. Rasa penasaran menang. Aku akhirnya memutar ulang video itu. Gemetar. Rekaman dimulai. Seperti biasa aku dan Nadia masuk. Terdengar suara kami yang gugup. Langkah kaki pelan. Dan sorotan cahaya dari senter. Tapi setelah menit keempat, suara rekaman berubah. Tidak seperti yang kami dengar malam itu. Tidak ada suara tawa pelan, seperti yang kami alami langsung. Yang terdengar adalah sesuatu yang lain. Lebih berat, dan membuat kulitku menggigil. Ses, kamu lihat dia juga kan? Dia udah bangun. Jangan balik sekarang. Dia suka yang takut. Aku langsung menjauhkan ponsel dari telingaku. Napas mulai memburu. Itu bukan suara aku, itu bukan suara Nadia. Suara ketiga itu perempuan, tapi napasnya berat, seperti sedang bicara dari balik sesuatu. Aku mencoba menutup aplikasi. Gagal. Layar ponsel berubah gelap, tapi sebelum mati sepenuhnya, sekelebat bayangan putih melintas di layar wajah. Kabur. Dengan mata hitam yang menatap langsung ke arahku. Dan dari balik layar yang padam, aku dengar sekali lagi suara itu. Kamu udah buka jalan pulangku, Laras. Sore itu, aku duduk di teras rumah, memandangi langit yang mulai merah. Udara terasa lembab, seperti pertanda akan hujan atau sesuatu yang lebih buruk. Suara sandal jepit pelan terdengar dari arah gang. Saat aku menoleh, kulihat sosok yang sudah lama tak kulihat. Mbah Sarti. Ia tinggal 2 rumah dari ujung blok D. Namun, sejak suaminya meninggal, beliau jarang keluar. Tubuhnya kecil dan bungkuk. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam. Terlalu tajam untuk ukuran nenek seusianya. Aku dengar kamu masuk rumah itu, Laras, ucapnya tanpa basa-basi. Aku kaget. Aku tidak pernah cerita ke siapa-siapa selain Nadia. Mbah Sarti duduk tanpa ku minta. Ia membuka bungkusan kain kecil di pangkuannya. Di dalamnya, seikat daun kering, sepotong kain lusuh, dan foto lama yang mulai pudar. Ini rumahnya dulu, katanya pelan, sambil menyodorkan foto. Rumah yang sama, masih terlihat lebih utuh. Di foto itu,
Tapi tak salah lagi. Rumah besar ujung blok D. Yang tinggal di sana namanya Bu Sulastri. Lanjut Mbak Sarti, anaknya hilang, bocah lelaki. Usia 5 tahun, katanya, main ke pasar. Gak pernah pulang. Dicari sebulan, gak ketemu. Aku menelan ludah. Bu Sulastri berubah setelah itu. Tiap malam jalan keliling kompleks, manggil-manggil nama anaknya. Kadang, ketawa sendiri. Kadang, nayangi, sampai suatu hari, ia ditemukan gantung diri di kamar lantai atas, yang pintunya kalian lihat terbuka sendiri itu. Aku gemetar. Orang sini bilang, arwahnya gak pergi, masih nunggu anaknya pulang. Kadang, dia ikut siapapun yang masuk, apalagi yang bawa cahaya malam-malam. Seperti kalian kemarin. Aku tercekat, jantungku berdetak lebih cepat. Mbak Sarti memandangku lama, lalu berkata lirih, "Kalau jam 2:33, kamu dengar ketukan, jangan buka." Dia cuma mau tanya, apa anaknya sudah pulang. Hari itu, Nadia tidak masuk kerja. Tidak menjawab pesan, tidak juga mengangkat telepon. Padahal biasanya, meskipun sedang sakit, ia selalu sempat membalas walau hanya dengan emoji. Awalnya, aku mengira ia tertidur, tapi ketika malam tiba dan ia masih tak muncul, aku mulai cemas. Aku mengayuh motor ke rumahnya. Perasaan tak enak menggantung di dada. Lampu rumahnya menyala. Sepi, tak ada suara TV atau musik seperti biasanya. Tapi kulihat bayangan samar bergerak di balik tirai jendelanya. Ku pencet bel, tak ada jawaban. Ku ketuk pintu, tetap sunyi. Akhirnya, aku hubungi Butini, ibunya Nadia, yang tinggal di luar kota. Dengan suara panik, ia bilang, Nadia memang sudah seminggu bersikap one, suka bicara sendiri, suka berdiri di depan jendela, sambil menyanyikan lagu anak-anak. Dan pagi tadi, Nadia sempat bilang, aku harus ke rumah itu. Dia sudah menunggu, katanya, aku mirip anaknya. Kepalaku langsung berdenyut. Aku minta izin mendobrak pintu. Dengan bantuan tetangga, kami dobrak bersama-sama. Suara benturan kayu menggema, dan pintu akhirnya terbuka paksa. Kami semua terpaku. Kamar Nadia kosong, tidak ada siapa-siapa di dalam. Semua barang masih utuh. Kasur masih rapi, jendela tertutup rapat. Dari dalam dan di gantungan tirai jendela, tergantung sebuah gaun putih panjang, sama seperti yang kulihat dikenakan sosok itu malam kami masuk ke rumah kosong. Lututku lemas. Di lantai, kulihat bekas langkah kecil. Panel lumpur menuju tembok, dan di tembok itulah tergurat goresan jari-jari kecil seolah mencoba keluar. Tapi yang paling membuatku tak bisa tidur malam itu adalah bisikan samar yang terekam dari ponselku. Entah sejak kapan dia sudah pulang. Sekarang gantian kamu. Malam setelah Nadia menghilang, aku nyaris tak bisa tidur. Setiap aku memejamkan mata, suara bisikan itu terdengar lagi dari dalam kepalaku atau dari luar. Aku tak yakin, tapi kalimatnya selalu sama. Sekarang gantian kamu. Pukul 03.0 dini hari, aku terbangun karena merasakan dingin yang tidak wajar. Jendela kamar tertutup rapat. AC, Marty, tapi tubuhku menggigil, seperti seseorang sedang menghembuskan napas dingin ke arah wajahku. Saat aku duduk, punggungku terasa nyeri, seperti ada sesuatu yang menusuk halus dari bawah bantal. Aku angkat bantal pelan-pelan dan menemukan secari kertas tua, kuning kecoklatan, diselipkan di situ. Tanganku bergetar saat membukanya. Tulisan tangannya miring, tajam, dan tidak kukenal, tapi jelas ditujukan padaku. Terima kasih, sudah membuka pintunya Laras. Rumahku sudah lama sepi, sekarang ada yang bisa aku ajak bicara. Nadia manis,
Tapi dia bukan yang kuinginkan. Kau yang paling mirip anakku. Aku terdiam lama, lalu menoleh ke arah cermin di sudut kamar. Dan untuk sepersekian detik, bayangan di dalam cermin tidak bergerak bersamaan denganku. Aku mulai takut untuk tidur, tapi tubuhku selalu menyerah pada rasa lelah dan saat mataku terpejam, mimpi yang sama selalu menungguku. Tangga kayu tua berderit setiap kali kakiku menapaknya. Gelap menyelimuti segala arah, kecuali cahaya pucat di atas tangga. Seperti ada pintu terbuka di ujung sana. Malam pertama, aku hanya berdiri di bawah, menatap ke atas. Malam kedua, aku menaiki satu anak tangga. Malam ketiga, 2, dan malam keempat, aku sudah mencapai 5 anak tangga. Setiap langkah yang kudaki, udara terasa lebih dingin. Aroma bunga melati bercampur amis besi mulai menyusup masuk ke hidungku. Dan di antara kesunyian mimpi itu, aku bisa mendengar sesuatu di atas sana. Tangis pelan, seperti suara perempuan tua yang merintih menahan luka lama. Anakku sudah pulang. Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh. Di tangan kananku ada serpihan kayu kecil. Aku tak tahu dari mana datangnya, tapi baunya sama persis dengan tangga di dalam mimpi. Aku tahu, kalau aku terus tidur, aku akan terus naik ke atas. Dan saat tangga itu habis, aku akan sampai di tempat ia menunggu. Aku tak kuat lagi. Malam-malamku tak pernah benar-benar tidur. Setiap terpejam, mimpi tangga itu memaksaku naik. Kini aku sudah hampir sampai di atas. Aku bisa melihat bayangan sosok perempuan berdiri di ujung sana. Aku yakin semuanya dimulai sejak malam kami masuk ke rumah itu. Sejak kami melihat perempuan bergaun putih di kamar lantai atas, dan sejak gaun putih itu tergantung di jendela Nadia. Sebelum ia menghilang, aku nekat kembali ke sana sendiri. Malam itu, aku membawa bensin dan korek. Aku naik ke loteng tua yang kayunya nyaris patah, dan di sana, tergantung seperti malam itu, gaun putih lusuh yang pernah kulihat. Tanganku gemetar, tapi kubasahi kain itu dengan bensin. Kutialakan korek. Api menyambar cepat. Gaun itu terbakar dengan suara seperti bisikan-bisikan kecil yang melengking. Aku berlari keluar, tak menoleh lagi. Tapi malam itu, saat aku sampai rumah, aku langsung jatuh lemas di kamarku. Di balik pintu, gaun putih yang sama tergantung di sana. Tak terbakar, tak rusak, masih meneteskan air dari ujung kainnya, seperti baru dicuci. Dan di bawah gantungan itu, ada jejak kaki basah mengarah ke ranjangku. Aku mulai merasa tidak sendiri lagi. Di rumah ini, aku semakin jarang keluar kamar. Gaun putih itu masih tergantung. Tak bisa ku sentuh, tak bisa ku buang. Setiap kali aku mencoba, pintu kamar tiba-tiba mengunci sendiri. Aku mulai menghindari cermin, tapi tetap saja, aku tak bisa mengabaikannya sepenuhnya. Satu malam, aku berdiri di depan cermin besar di sudut kamar. Aku tahu aku tidak boleh, tapi entah kenapa, kakiku melangkah sendiri ke sana. Tubuhku gemetar. Awalnya, bayangan di sana bergerak normal, mengikuti gerakanku. Tapi tiba, aku menoleh ke kiri, bayanganku tetap menatap lurus. Aku berhenti bernapas, perlahan ku coba tersenyum dan ia malah menangis. Lalu sesuatu yang membuatku hampir pingsan terjadi. Bayangan itu mengangkat tangannya sendiri dan mengetukkan jarinya ke sisi cermin dari dalam. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu terdengar jelas dari balik kaca. Aku lari menjauh, menjerit sekuat-kuatnya. Tapi suara ketukan itu masih terdengar, dan bayangan itu masih berdiri di sana, menatapku meski aku tak lagi berada di depannya. Malam itu, aku tidur dengan selimut menutupi seluruh tubuhku, tapi suara ketukan kecil dari arah cermin tak berhenti hingga subuh. Dan yang membuatku benar-benar
Takut adalah catatan kecil yang kutemukan pagi harinya, terselip di bawah cermin. Akhirnya, kamu melihatku. Sudah 3 hari Nadia tidak ditemukan. Polisi pun tak memberi jawaban apa-apa. Ibunya hanya menangis, terus menyebut-nyebut nama perempuan tangga yang menurutnya Nadia bicarakan seminggu sebelum hilang. Aku tidak tahu harus bagaimana. Tapi, satu malam, rasa bersalah dan ketakutan bercampur jadi satu. Aku tahu ini gila, tapi aku harus mencarinya. Di rumah itu, jam menunjukkan pukul 11 malam. Aku membawa senter dan lilin, serta kalung pemberian Nadia, yang dulu katanya selalu bisa menuntunnya pulang. Aku membuka pintu rumah kosong itu untuk ketiga kalinya. Bau apak dan dingin langsung menyambutku. Lantai kayunya berderit lembut di bawah langkahku. Tapi kali ini, aku tidak takut. Aku ingin Nadia. Aku menyusuri ruang tamu, dapur, bahkan tangga. Kayu yang dulu terdengar tawa dari atasnya, tapi semuanya hening. Sampai aku masuk ke sebuah kamar kecil di belakang dapur. Di sana, di dinding yang lapuk dan penuh lumut, ada bingkai foto tua yang menggantung miring. Aku mendekat. Foto itu hitam putih. Gambar tangga yang sekarang sudah kusam. Di atas tangga itu aku melihat diriku sendiri berdiri. Wajahku, rambutku, bajuku. Tapi aku tidak pernah berfoto di rumah ini. Tidak pernah. Tanganku gemetar saat menyentuh bingkai foto itu. Tapi begitu jari menyentuh kacanya, tiba-tiba aku mencium bau hangus dan seluruh rumah bergetar perlahan, seperti sedang bernapas. Dan dari lantai atas, terdengar suara langkah pelan turun satu persatu. Tok, tok, tok. Aku memutar badan, bersiap kabur. Tapi pintu belakang sudah tertutup sendiri. Aku terkunci. Aku menoleh ke foto itu lagi. Kali ini, sosok di foto itu menatapku. Menatap langsung dengan mataku sendiri. Dan saat aku menjatuhkan foto itu ke lantai, dari balik dinding terdengar suara Nadia. Pelan dan serak. Jangan pergi. Dia belum selesai dengan kita. Malam itu, tak ada suara, tak ada angin, dan tak ada cahaya. Listrik di kompleksku padam total. Ibu sedang menginap di rumah tantenya, meninggalkan rumah hanya untukku sendiri. Aku sempat berpikir untuk bermalam di rumah teman, tapi entah kenapa, aku merasa harus di sini. Malam ini, jam menunjukkan 23,21 saat semua lampu padam. Ponselku tiba-tiba mati, seperti kehabisan daya. Padahal siangnya penuh terisi. Aku mengambil lilin dari laci dapur, menyalakannya dengan tangan gemetar. Begitu nyala kecil itu hidup, aku langsung tahu aku tidak sendiri. Dari ruang tamu yang remang, aku melihat seorang perempuan duduk di kursi rotan. Rambut panjang menutupi sebagian wajahnya, tapi aku bisa melihat ia tersenyum. Aku tak bisa bergerak, napasku tercekat. Kursi itu, kursi peninggalan almarhum nenek, tak pernah dipakai siapapun sejak beliau meninggal. Dan sekarang, sosok itu mendudukinya, seolah itu tempatnya sejak dulu. Lilin di tanganku mulai bergetar, nyala apinya berkedip-kedip, seperti hendak padam. Perempuan itu perlahan menoleh ke arahku. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi bibirnya masih tersenyum. Kamu yang buka pintunya, Laras, bisiknya meski mulutnya tak bergerak. Aku terjatuh mundur. Tubuhku membentur dinding, tapi kursi itu sekarang kosong, tak ada siapapun. Namun di lantai tempat kursi itu berdiri, ada jejak tanah basah, dan sesuatu tertinggal di atas bantal kursinya. Gaun putih, gaun yang sama yang tak bisa kubakar. Aku memalingkan wajah ke cermin di ruang tamu, dan di sana, di balik pantulan lilin yang redup, aku melihat diriku duduk di kursi itu, mengenakan gaun putih dan tersenyum. Tapi tubuhku masih berdiri,
ada hal-hal yang tidak bisa kau kembalikan. Seperti waktu, seperti orang yang hilang, dan seperti pintu yang sudah terlanjur kau buka. Aku, Laras. Tapi aku tak yakin lagi, siapa aku sekarang. Sejak malam itu, aku merasa tidak pernah benar-benar keluar dari rumah kosong di ujung blok D. Tubuhku mungkin ada di sini, tapi hatiku, pikiranku, dan mungkin jiwaku masih di dalam rumah itu. Masih di lantai berdebu, di depan tangga kayu tua, di balik kamar dengan cermin retak. Kadang aku masih mimpi, berdiri di depan jendela berdebu, menunggu seseorang. Kadang aku merasakan lantai kayu di bawah kakiku bergetar pelan, seolah mengundang naik ke atas. Dan kadang, aku mendengar tawa kecil Nadia memanggil dari loteng. Tapi yang paling sering, aku melihat diriku sendiri. Duduk, diam, tersenyum. Dari dalam cermin, orang bilang rumah itu masih kosong, tak pernah ada yang menempati sejak kejadian bunuh diri puluhan tahun lalu. Tapi mereka salah. Rumah itu kini tinggal di dalam diriku. Ia tak butuh atap, tak perlu dinding. Ia cukup dibuka sekali saja. Dan sekarang, aku rumahnya. Ia tinggal di tubuhku. Ia melihat lewat mataku. Ia tertawa saat aku menangis. Aku tahu, cepat atau lambat, akan ada orang lain. Orang yang penasaran, yang akan datang, mengetuk pintu yang tak seharusnya diketuk. Dan saat itu tiba, aku akan membukakan pintu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Sebuah kisah tentang rasa penasaran yang membuka pintu menuju sesuatu yang tak bisa ditutup kembali. Tentang rumah kosong yang ternyata tak pernah benar-benar kosong. Semoga cerita ini bisa jadi pengingat bahwa ada tempat-tempat yang lebih baik dibiarkan sendiri. Dan kalau suatu malam kau merasa diikuti, atau bayanganmu di cermin mulai bergerak sendiri, mungkin itu bukan sekadar bayangan. Mungkin rumah itu sedang mencarimu. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, jangan pernah mengetuk rumah yang bahkan angin pun enggan menyentuhnya. Selamat malam, dan semoga malammu tidak sendirian.